Selamat pagi, perkenalkan nama saya Suciana Wulandari dengan nomor NPM 2222 Di sini saya akan melakukan pengkajian berbuka pada pasien atas nama Yunda. Saya sudah mencuci tangan, saya sudah mempersiapkan alat, saya sudah mencatatkan list pasien dan saya siap bertemu dengan pasien. Selamat pagi. Selamat pagi. Dengan Ibu siapa? Yunda. Ibu Yunda ya Bu ya. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Masih sedih atas meninggalnya kakak saya. Oh ya, saya turut berduka cita ya Bu ya atas meninggalnya kakak Ibu. Sebelumnya, perkenalkan, saya perawat suci, perawat jaga pada pagi hari ini pukul 7 hingga pukul 2 siang nanti. Di sini saya akan melakukan pengkajian di mana saya akan mengetahui rasa sedih Ibu itu setingkat berapa gitu ya Bu ya. Untuk waktunya kurang lebih 10 hingga 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Sebelum saya mulai, apakah ada ditanyakan dulu Bu? Tidak ada. Tidak ada ya Bu ya. Baik, kalau begitu langsung saja kita mulai ya Bu ya. Untuk pertanyaan yang pertama, dalam sebulan terakhir seberapa sering Anda merasa merindukan dan mendambakan? Jawabannya di sini ada A. Hampir tidak pernah atau kurang dari sekali dalam 1 bulan. B. Jarang 2-6 kali dalam sebulan. C. Terkadang lebih dari 7 kali dalam sebulan tetapi tidak setiap hari. D. Setiap hari. E. Beberapa kali. Setiap hari. Setiap hari ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, dalam sebulan terakhir apakah kejadian itu membebani Anda atau mengganggu rutinitas harian Anda? Iya. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, dalam sebulan terakhir sejauh mana Anda dapat menerima kematian? Yang pertama, tidak ada kesulitan menerima kematian. Yang kedua, sedikit kesulitan menerima kematian. Yang ketiga, beberapa rasa sulit menerima kematian. Yang keempat, kesulitan menerima kematian. Yang kelima, sangat kesulitan menerima kematian. Yang keempat, kesulitan menerima kematian. Untuk selanjutnya, dalam sebulan terakhir sejauh mana Anda mengalami kesulitan untuk mempercayai orang lain? Yang pertama, tidak ada kesulitan mempercayai orang lain. Yang kedua, sedikit kesulitan mempercayai orang lain. Yang ketiga, beberapa rasa sulit mempercayai orang lain. Yang keempat, kesulitan mempercayai orang lain. Yang kelima, sangat sulit mempercayai orang lain. Keempat, kesulitan. Ya. Untuk selanjutnya, dalam sebulan terakhir, sejauh mana Anda merasa pahit atas kematian? Yang pertama, tidak ada rasa pahit. Yang kedua, sedikit rasa pahit. Yang ketiga, rasa pahit hanya beberapa. Yang keempat, rasa pahit yang nyata. Yang kelima, rasa pahit yang ekstrem. Yang keempat. Untuk selanjutnya, terkadang orang yang kehilangan orang yang dicintai merasa tidak nyaman untuk melanjutkan hidup mereka. Dalam sebulan terakhir, sejauh mana Anda merasa perubahan seperti misalnya mencari teman baru, mengajar minat baru akan sulit bagi Anda? Yang pertama, berubah move on tidak akan sulit, berubah move on akan sedikit sulit, berubah move on akan agak sedikit sulit, berubah move on akan sangat sulit, berubah move on sangat ekstrim. Yang keempat, Selanjutnya, dalam sebulan terakhir, sejauh mana Anda merasa hampa atau kesulitan untuk berhubungan dengan orang lain? Pertama, tidak ada rasa hampa. Yang kedua, sedikit rasa hampa. Yang ketiga, ada rasa hampa. Yang keempat, ada rasa yang hampa yang jelas. Yang kelima, ada rasa hampa yang ekstrim. Yang ketiga. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, dalam sebulan terakhir sejauh mana Anda merasa kosong dan tidak berarti? Yang pertama, tidak ada rasa kosong atau tidak berarti. Yang kedua, sedikit rasa kosong atau tidak berarti. Yang ketiga, beberapa kosong. Yang keempat, rasa kosong yang jelas. Yang kelima, rasa kosong yang ekstrim. Yang keempat. Selanjutnya, dalam sebulan terakhir sejauh mana Anda merasa masa depan tidak memiliki makna atau tujuan tanpa? Yang pertama, tidak ada perasaan bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Yang kedua, sedikit perasaan bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Yang ketiga, beberapa perasaan bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Yang keempat, rasa yang jelas bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Yang kelima, rasa ekstrim bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. 4. Yang selanjutnya, dalam sebulan terakhir sejauh mana Anda merasa gelisah atau mudah terkejut? 1. Tidak ada perasaan. Yang kedua, sedikit perasaan merasa gelisah. 3. Beberapa perasaan merasa gelisah. Yang keempat, rasa gelisah yang jelas. Yang kelima, rasa gelisah yang ekstrim. 3.
Untuk selanjutnya, Ibu dapat menjawab dengan pertanyaan ya atau tidak aja ya, Bu, ya. Silakan ya. Pertanyaannya, apakah kesedihan yang dirasakan berpengaruh pada kehidupan sosial, pekerjaan, atau bidang lain, misalnya membuat Anda sulit melakukan aktivitas normal setiap harinya? Ya. Pertanyaan terakhir, apakah salah satu dari gejala di atas termasuk kerinduan dan setidaknya satu gejala B berlangsung setidaknya selama 6 bulan? Iya. Baik, untuk pertanyaan sudah selesai ya Bu ya. Saya akan melakukan hitung dulu, nanti apa yang Bu rasakan itu masuk ke dalam. Baik, sudah saya hitung Bu. Untuk hasilnya Ibu merasakan berbuka yang sulit ya Bu ya. Nanti untuk saran saya Ibu bisa melakukan hal-hal yang lebih positif. Kalau lagi misalkan Ibu lebih suka masak atau olahraga, Ibu bisa melakukannya mulai dari sekarang supaya Ibu bisa dapat melupakan pikiran-pikiran Ibu tentang Pak Ibu gitu ya Bu ya. Sebelum saya mengakhiri, apakah ada yang ditanyakan Bu? Tidak. Tidak ada ya Bu ya. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih kepada Ibu selalu sudah kooperatif dalam menjawab pertanyaan. Nanti saya untukkan saya bisa langsung datang ke ruang perawat. Terima kasih, sampai Ibu. Iya, selamat pagi. Terima kasih. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024, saya telah melakukan pengkajian berduka kepada pasien Dinda dan pasien didapatkan hasil pasien berduka yang sangat rumit. Nama terang tanda tangan Christina Wulandari.